Dari Bogor pagi. Iya, semua dari Bogor. Silaturahmi, mau mandi, menghilangin penyakit di sini. Insya Allah, izin Allah, barakah. Amin. Insya Allah, Allah. Jerit sama Allah, insya Allah, barakah, air barakah. Sekali sini semoga dijabah Allah. Amin. Amin. Di Sentul Pak Haji ya? Ya, sudah. Kita mau mandi ke Citalias buat ngilangin penyakit kan? Amin. Insya Allah. Sejarah singkatnya, ya. Sejarah singkatnya ini pada tahun 1651 Sultan Maulana Mansur diangkat Raja Banten yang ketujuh. Karena beliau ini nggak setuju sama pemerintah Belanda, masa seorang raja ngambil upeti ke rakyat. Daripada ngambil upeti ke rakyat, beliau ini mendingan ngadakan perlawanan. Pada masa itu istilahnya Sultan Maulana Mansuruddin ini membuat pasukan guna melawan penjajahan Belanda. Suatu ketika beliau istilahnya menyerahkan mandat pada kemenakannya di Pati Ishak. Bila mana ada pihak Belanda datang ke Banten, beliau harus mengaku bahwa beliau adalah keturunan Sultan Agung Tirtayasa. Untuk sementara waktu beliau percaya bahwa orang-orang Belanda ini percaya bahwa yang memimpin Banten itu adalah keturunan daripada Sultan Agung Tirtayasa. Lambat laun akhirnya ketahuan Belanda. Akhirnya Belanda memerintahkan pada pasukan perangnya suruh menangkap Sultan Mansuruddin hidup ataupun mati. Ya, suatu ketika ini istilahnya ada satu riwayat di Suruh Ramanya, ada satu riwayat beliau ini pergi ke Tanah Suci. Sekepulangan di Tanah Suci, beliau mampir di Pulau Majeti. Akhirnya beliau tergoda oleh seorang putri, bukan dari kalangan manusia, yaitu kalangan basa jin. Akhirnya beliau itu menikah. Setelah menikah, dengan satu syarat, pakaian beliau ini harus dari mas kawinnya. Dan beliau akhirnya terlena oleh pernikahan beliau sama seorang putri jin. Nah, suatu ketika ada yang mengaku-ngaku Sultan Mansuruddin atau Sultan Haji pulang dari Tanah Suci, bikin keonaran di wilayah Banten. Dan akhirnya terjadilah perang saudara antara istilahnya kubu pasukan Sultan Mansuruddin sama pihak kerajaan. Dan terjadilah perang saudara. Akhirnya Belanda menyerang Banten dan hancurlah kerajaan Banten. Lambat laun akhirnya Sultan Maulana Mansuruddin sadarkan bahwa beliau ini punya tugas di Banten. Akhirnya beliau pergi ke Banten dan ternyata kerajaannya sudah hancur oleh serangan Belanda. Makanya beliau melanjutkan perjalanan lagi ke puncak Gunung Karang Sumur Tujuh. Setelah dari puncak Gunung Karang baru ke Sumur Domas, dari Sumur Domas terus ke Batu Quran atau Siduakan. Di Batu Quran beliau istilahnya daripada perang melawan Belanda, karena belum ada persiapan, khawatir pengikutnya mati sia-sia, makanya beliau meninggalkan wilayah Batu Quran itu ke arah timur. Makanya satu riwayat beliau nancepin pungkatnya di wilayah sini, satu riwayat beliau sudah menemukan sumberannya. Nah, walaupun istilahnya diserang ke wilayah timur ini, beliau nggak pernah tembus, artinya walaupun melalui jalan darat ataupun istilahnya lewat serangan-serangan meriam Belanda, yang hancur malah daerah atas, yaitu daerah Kadugunggang. Makanya kenapa dikatakan Palias, karena lewat daripada serangan meriam Belanda, walaupun jalan darat pun nggak pernah tembus. Sultan Maulana Mansur akhirnya bilang, alhamdulillah katanya Palias lewat daripada serangan Belanda. Ini kita ada di Cipenganten.
sini. Sebelas. Si pengantin ya, ini si pengantin namanya. Mudah-mudahan pada dapat jodoh lagi. Yang belum punya jodoh, kalau yang udah jangan lah. Kali aja langsung depan sana tuh. Fotonya tuh.